Malaysia, sebagai negara yang dikenal dekat dengan Barat, kembali menjadi sorotan dalam sejarah panjang perebutan wilayah. Salah satu episode paling menyakitkan bagi Indonesia adalah hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. Sengketa ini bukan sekadar perbedaan klaim biasa, tetapi sebuah permainan geopolitik, di mana kekuatan besar seperti Inggris turut campur tangan, membuat Malaysia mendapatkan keuntungan besar. Indonesia, yang seharusnya lebih berhak atas kedua pulau tersebut, terpaksa menerima kenyataan pahit setelah keputusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia. Sejarah panjang Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan administrasi warisan kolonial. Kedua pulau ini terletak di perairan strategis dan memiliki potensi wisata serta ekologi yang luar biasa. Namun, statusnya yang berada di antara dua negara menyebabkan munculnya klaim tumpang tindih. Indonesia meyakini bahwa pulau-pulau ini merupakan bagian dari wilayahnya sejak zaman Hindia Belanda. Sementara Malaysia mengklaim bahwa mereka telah mengelola dan melakukan administrasi lebih lama di sana. Sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional pada 1997 untuk mencari keputusan final. Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan pada 2002 bahwa Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada prinsip efektivitas, yakni negara yang menunjukkan pengelolaan dan administrasi yang lebih nyata akan diakui sebagai pemilik sah. Malaysia, dengan dukungan Inggris, berhasil membuktikan bahwa mereka telah mengembangkan infrastruktur pariwisata di Sipadan dan melakukan pengawasan di wilayah tersebut jauh sebelum sengketa resmi diajukan. Di sisi lain, Indonesia dinilai kurang memberikan bukti konkret atas administrasi aktif di kedua pulau tersebut. Keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan bukan hanya menjadi pukulan telak bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana politik global seringkali tidak berpihak kepada mereka yang lengah. Dalam diplomasi internasional, bukan sekadar siapa yang lebih berhak, tetapi siapa yang lebih pintar memainkan permainan politik. Malaysia, yang saat itu mendapatkan dukungan strategis dari Inggris, berhasil membangun narasi yang kuat di hadapan dunia, bahwa mereka memiliki kontrol administratif lebih efektif atas pulau-pulau tersebut. Fakta bahwa Inggris adalah negara yang pernah menjajah Malaysia, membuat hubungan diplomatik mereka lebih erat, sehingga tidak mengherankan jika Malaysia mendapat dukungan penuh dalam kasus ini. Di sisi lain, Indonesia pada waktu itu masih terjebak dalam transisi politik dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Pemerintah tidak cukup fokus dalam memperkuat posisi diplomatiknya dalam sengketa ini. Meskipun bukti historis dan geografis menunjukkan bahwa Sipadan dan Ligitan lebih dekat dengan wilayah Indonesia, lemahnya dokumentasi administratif di masa lalu juga menjadi celah yang dimanfaatkan Malaysia untuk memperkuat klaimnya. Hal ini menjadi pelajaran mahal bagi Indonesia bahwa, dalam geopolitik, dominasi tidak hanya ditentukan oleh sejarah dan hukum, tetapi juga oleh bagaimana suatu negara mengelola wilayahnya secara nyata dan berkesinambungan. Keputusan ini jelas menimbulkan kekecewaan mendalam bagi rakyat Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa Malaysia tidak akan mampu memenangkan kasus ini tanpa campur tangan Inggris. Sebagai bekas koloni Inggris, Malaysia memiliki hubungan dekat dengan negara tersebut, yang memberi pengaruh besar dalam berbagai aspek, termasuk diplomasi dan hukum internasional. Inggris sendiri memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa Malaysia tetap stabil dan memiliki kendali atas wilayah strategis seperti Sipadan dan Ligitan, mengingat letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional yang vital. Hilangnya Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan pengelolaan wilayah menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kedaulatan suatu negara. Indonesia, yang pada masa itu masih kurang agresif dalam menegaskan haknya atas wilayah perbatasan, kini belajar dari pengalaman tersebut. Pemerintah menyadari bahwa hanya mengandalkan dokumen sejarah tidak cukup untuk mempertahankan wilayah dari klaim negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mulai mengubah pendekatannya dalam menjaga kedaulatan,
dengan memperkuat kehadiran fisik di wilayah-wilayah strategis, terutama di perbatasan laut. Pembangunan pangkalan militer di Natuna dan penguatan patroli laut di perairan Indonesia bagian utara menjadi langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa kasus Sipadan dan Ligitan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Sejak saat itu, pemerintah semakin memperkuat pengawasan di pulau-pulau terluar dan menegaskan kehadiran negara di setiap titik strategis perbatasan. Di sisi lain, Malaysia terus memanfaatkan Sipadan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat menyelam terbaik dengan keanekaragaman biota laut yang luar biasa. Pemerintah Malaysia tidak hanya mengembangkan pariwisata di Sipadan, tetapi juga memastikan bahwa kehadiran mereka di sana semakin kuat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka. Dengan infrastruktur yang semakin maju dan promosi wisata global, Malaysia berhasil menjadikan Sipadan sebagai sumber pendapatan yang besar. Namun, sejarah tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagi banyak rakyat Indonesia, Sipadan dan Ligitan tetap merupakan bagian dari tanah air yang telah direbut secara tidak adil. Mereka percaya bahwa jika Indonesia pada saat itu memiliki strategi lebih baik, atau jika tidak ada campur tangan kekuatan asing, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa dalam politik internasional, keadilan seringkali bergantung pada siapa yang memiliki kekuatan lebih besar di meja negosiasi. Selain aspek pertahanan, kasus ini juga membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga wilayah perbatasan. Rakyat Indonesia mulai lebih peduli terhadap isu-isu kedaulatan dan tidak lagi menganggap enteng ancaman klaim wilayah oleh negara lain. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur di pulau-pulau terluar, serta memperkuat diplomasi internasional. Indonesia kini lebih aktif dalam forum-forum global untuk menegaskan haknya atas setiap jengkal tanah dan laut yang dimilikinya, memastikan bahwa tidak ada lagi pulau atau wilayah yang jatuh ke tangan asing hanya karena kelalaian administratif atau lemahnya strategi diplomasi. Namun, di sisi lain, Malaysia tetap berusaha mempertahankan citra bahwa kemenangan mereka dalam kasus Sipadan dan Ligitan adalah hasil dari upaya hukum yang sah dan bukan karena intervensi pihak asing. Mereka terus mengembangkan pariwisata di Sipadan, menjadikannya salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia, dan memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut untuk menunjukkan legitimasi kepemilikan mereka. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, karena meskipun secara politik dan hukum Sipadan dan Ligitan telah menjadi bagian dari Malaysia, bagi rakyat Indonesia, luka sejarah ini tetap membekas dan menjadi simbol bagaimana pentingnya mempertahankan kedaulatan dengan segala cara yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin tegas dalam mempertahankan wilayahnya. Pemerintah telah memperkuat pertahanan di perbatasan, membangun pangkalan militer di pulau-pulau strategis, dan memastikan bahwa kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali. Jika ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini, maka itu adalah bahwa Indonesia tidak boleh lengah terhadap negara-negara tetangganya, terutama yang memiliki sejarah panjang dalam mengklaim wilayah yang bukan haknya. Kini, Indonesia lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi sengketa perbatasan. Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, sektor pertahanan yang semakin modern, serta diplomasi yang lebih aktif dan agresif, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mudah diremehkan. Kasus Sipadan dan Ligitan telah membuka mata bangsa ini bahwa dunia internasional bukanlah arena yang adil bagi mereka yang lemah. Kedepan, Indonesia akan terus mengokohkan posisinya sebagai kekuatan regional yang mampu mempertahankan setiap jengkal wilayahnya dari klaim asing, memastikan bahwa sejarah kelam, kehilangan pulau-pulau strategis, tidak akan pernah terulang lagi.